Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama Bung PI. Kali ini Bung PI akan membahas biografi tokoh ya. Tokoh ini cukup terkenal, terutama dalam sejarah Islam. Tokoh ini merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Namanya Abdullah. Ada juga yang menyebutnya Abdurrahman. Tapi yang terkenal itu bukan nama aslinya, pemirsa. Yang terkenal itu nama julukannya. Beliau dijuluki Abu Hurairah. Sahabat ini begitu terkenal ya di kalangan umat Islam, karena memang sahabat ini dikenal sebagai periwayat hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini berdasarkan data yang saya punya dari berbagai macam tulisan itu adalah 5.374 hadis, banyak sekali. Jadi Abu Hurairah itu lahir pada tahun 598 Masehi. Ini perkiraan sejarawan ya. Mengenai nama daripada Abu Hurairah ini, sejarawan ini berbeda pendapat ya. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Abu Hurairah itu nama aslinya itu adalah Abdurrahman bin Sahr jadi Abdurrahman anaknya Sahr. Nah, pendapat yang lainnya mengatakan bahwa Abu Hurairah itu namanya itu adalah Abdullah bin Amin katanya. Jadi ada dua pendapat. Kok bisa ada dua pendapat begitu ya? Nah ya itu kan urusan sejarawan. Kemudian latar belakang Abu Hurairah ini adalah datang dari keluarga miskin ya pemirsa. Inilah mengapa dalam sejarah nama aslinya dan keluarganya tidak begitu terkenal, karena memang Abu Hurairah ini, si Abdullah atau Abdurrahman ini dari keluarga miskin ya, sehingga waktu zaman itu ya tidak diperhitungkan namanya juga keluarga miskin. Latar belakang kenapa Abdurrahman itu dijuluki Abu Hurairah itu, konon pada suatu hari ini ada kucing kecil ya, anakan kucing. Nah, anakan kucing itu dalam bahasa Arab itu Hurairah. Anakan kucing itu Hurairah. Itu apa ya? Ya main-main di rumahnya, di dekat rumahnya Abu Hurairah gitu loh. Nah, karena kasihan kan Abu Hurairah akhirnya membuat kandang begitu ya. Membuat kandangan yang kandangnya itu diletakkan di pohon gitu. Sehingga kucing tersebut kemudian ditempatkan di kandang tersebut. Jadi apabila malam kucing tersebut ditaruh di kandangnya, apabila siang dibawa oleh Abu Hurairah untuk diajak bermain-main, diajak mengembala, diajak bekerja begitu. Sehingga orang-orang sekitar kampungnya waktu itu menjulukinya dengan nama Abu Hurairah gitu. Nah, julukan ini adalah julukan yang bertahan ya. Setelah beliau masuk Islam, julukan ini bertahan. Pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, Abu Hurairah ini termasuk orang yang ikut hijrah gitu. Cuma walaupun ikut hijrah juga karena beliau ini adalah orang miskin, akhirnya di Madinah ini beliau ini tidak punya rumah, atau tidak mampu menyewa rumah, sehingga beliau itu tidurnya itu di pelataran masjid. Ini tidurnya itu di pelataran masjid Madinah yang dibangun, di emperannya gitu, bersama orang-orang miskin lainnya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian diganti oleh Khalifah Abu Bakar. Kemudian ketika Abu Bakar wafat diganti oleh Khalifah Umar.
ini kondisi Abu Hurairah ini sudah beda ya pemirsa. Jadi sudah menjadi sahabat yang mumpuni dalam ilmu agama, menjadi rujukan bagi orang-orang yang hidup kemudian. Setelah Khalifah Umar menjabat, ini kondisi perekonomian Abu Hurairah ini berubah ya pemirsa. Dulu sebelum beliau berilmu, sebelum beliau menguasai ilmu, maksudnya ketika masih kafir begitu, atau pada awal-awal Islam atau pada masih belajar, beliau memang sangat sederhana. Tapi setelah beliau menguasai ilmu dan menjadi panutan orang-orang dalam bidang keilmuan, akhirnya beliau ini kemudian diangkat oleh Khalifah Umar menjadi gubernur Bahrain. Jadi beliau ini menjadi gubernur Bahrain. Ya kalau sudah menjadi gubernur kan otomatis kan kehidupannya berubah menjadi lebih sejahtera kan begitu. Ya meskipun seorang gubernur ini dikenal sebagai orang yang tidak suka politik pemirsa. Jadi Abu Hurairah ini dikenal sebagai tidak partis, bukan jenis-jenis orang yang suka berpolitik gitu. Ya karena memang beliau ini ilmuwan dan tidak suka politik, meskipun beliau menjabat sebagai gubernur Bahrain. Yang memerintah Bahrain pun beliau ya dengan pemerintahan tidak fanatik begitu, hanya memerintah saja. Pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib atau Khalifah Ali bin Abi Thalib, dunia Islam ini mengalami pergolakan pemirsa. Jadi dunia Islam kala itu terpecah belah menjadi dua, yaitu perang saudara tepatnya. Ada yang mendukung Muawiyah, ada yang mendukung sahabat Ali. Untungnya dalam hal ini Abu Hurairah itu orang yang tipe tidak ikut-ikutan politik. Meskipun beliau sebagai gubernur, beliau bahkan lebih memilih mengundurkan diri ketimbang harus memihak salah satu sahabat Nabi yang kala itu ngotot jadi khalifah. Itu kan dua-duanya itu sahabat Ali ingin menjadi khalifah, memang khalifah ya. Nah, kemudian Muawiyah yang membangkang ingin menjadi khalifah. Nah kala itu Abu Hurairah itu lebih memilih mengundurkan diri menjadi gubernur Bahrain daripada harus terlibat dalam perpecahan antar umat Islam. Jadi dia tidak mau memihak siapapun begitu. Itu Abu Hurairah. Ya, memang beliau dikenal sebagai orang yang tidak suka politik begitu. Selanjutnya ketika konflik saudara atau perang saudara usai, setelah wafatnya sahabat Ali karena dibunuh oleh orang Khawarij dan tragedi-tragedi lainnya, pembunuhan terhadap cucu Nabi itu, Husain itu, dan kemudian pemerintahan Islam sudah stabil, maksudnya sudah pada zaman kerajaan Muawiyah atau dinasti Muawiyah, Khalifah Muawiyah ini, ya Abu Hurairah karena dulunya orang netral gitu, terkenal karena orang netral dan orang yang tidak berbau politik, beliau ini ya dipakai lagi oleh rezim atau oleh dinasti Muawiyah ini, dipakai lagi tenaganya, itu dipakai lagi. Beliau itu dipakai atau dibantu atau dipakai untuk menyusun hadis ya. Jadi untuk membukukan hadis. Jadi zaman Muawiyah ini terjadi usaha pembukuan hadis zaman dinasti Muawiyah ini, dan salah satu yang dilibatkan dalam pembukuan hadis itu adalah Abu Hurairah. Nah, makanya hingga kini Abu Hurairah ini terkenal sebagai periwayat hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu kan banyak, 5.000 hadis lebih. Nah pada zaman dinasti Muawiyah ini, Abu Hurairah ini hidupnya dibaktikan untuk pendidikan kaum muslimin pemirsa, ya, untuk pendidikan gitu.
Abu Hurairah ini tidak dikaruniai anak laki-laki ya pemirsa, bahkan beliau cuma dikaruniai anak perempuan satu-satunya. Nanti anak perempuannya ini kawin dengan orang terpandang ya, tabiin terpandang, nantinya terkenal gitu. Abu Hurairah wafat pemirsa pada tahun 678, sehingga kalau beliau itu lahirnya tahun 598, maka beliau ini berumur waktu wafat itu berumur 80 tahun. Jadi Abu Hurairah ini umurnya 80 tahun. Demikian saja pemirsa biografi mengenai tokoh-tokoh sahabat yang terkenal yaitu Abu Hurairah. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan Bung Bai agar dimaklumi agar dimaklumi, tapi yang jelas begitulah biografi singkat daripada kehidupan Abu Hurairah, yaitu sahabat Nabi penyayang kucing. Anda juga bisa selain menyimak video ini, Anda juga bisa menyaksikan atau membaca tulisan Bung Bai tentang Abu Hurairah sebagaimana gambar di belakang itu gambar tulisan Bung Bai mengenai biografi atau sejarah hidup Abu Hurairah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.